namanya dirahasiakan. Udah berapa lama menjalin Pokoknya hubungan? nanti aku bakal go public kalau aku udah nikah lah ya. Sejak mengikuti ajang pencarian bakat Pop Academy 2020 lalu, Agnes Cevira atau biasa dikenal Agnes Popa sukses mencuri perhatian dengan suara emasnya yang memukau, di mana perempuan asal Malang, Jawa Timur tersebut berhasil menjadi runner-up dalam ajang bergengsi tersebut. Setelah rangkaian perjalanan yang ia lalui mulai dari audisi hingga masuk menjadi salah satu top 4 di ajang tersebut. Meski tak menjuarai ajang tersebut, perjalanan perempuan kelahiran 7 Maret 1996 tersebut tak luput dari pandangan penggemarnya, di mana akhir-akhir ini Agnes Popa pun secara terang-terangan mengungkapkan hubungan asmaranya bersama seorang dokter. Sebenarnya Agnes sudah mulai pacaran tuh 2015. 2016 Agnes bikin band yang alhamdulillah cukup terkenal juga di Kota Malang. Udah dari 2016 sampai 2000 sebelum Covid kemarin melanda, itu alhamdulillah Agnes lagi banter-banternya di dunia band, di dunia entertain di Malang sama pacar. Namanya dirahasiakan. Udah berapa lama menjalin Pokoknya hubungan? nanti aku bakal go public kalau aku udah nikah lah ya. Bukan nggak ada kejelasan, sebenarnya udah serius sih. Cuman kan sekarang dunia ini udah semakin amburadul ya, say. Jadi takut kan, udah makanya sembunyiin aja. Pokoknya dia itu seorang dokter hewan. Aku pacaran udah dari tahun 2015 sama dia sampai sekarang. Susah senengnya sama dia, bener-bener ngebangun dari nolnya sama dia, sampai sekarang pun juga sama dia. Ya mudah-mudahan berjodoh, mudah-mudahan dikasih jalan sama Allah, dijodohkan dan bisa ngembangin lebih usahanya. Oh, ini paling unik nih. Jadi dulu 2012 atau 2013 tuh aku ikut kompetisi. Iya. Kompetisi yang diadain waktu itu sama Anang Hermansyah di Kota Malang. Dan yang ngiringin aku waktu itu dia. 2013 atau 2012 aku lupa. Pokoknya waktu itu aku masih SMA kelas 2. Terus dari situ aku naksir tuh sama dia tuh. Naksir kan sama dia. Aku waktu itu masih zamannya chattingan di BBM waktu itu. Udah lah, akhirnya aku chatting dia dan ternyata aku sempat di belkon dan ternyata dia udah punya pacar. Itu ceritanya 2012 atau 2013 lah pokoknya antara itu. Setelah itu akhirnya udah lama gak kontek-kontekan, aku udah punya pacar, dia punya pacar, nggak tahu sama pacarnya udah berapa kali ya, nggak tahu ya. Udah ganti pacar berapa kali nggak tahu. Terus 2015 dia ngechat aku di sosial media apa ya? Pet kalau nggak salah. Mungkin kalau misalkan kalian ngerti di Pet. Dia katanya mau cari kepo. Dia mau cari vokalis buat bandnya yang dulu. Iya modus makanya. Tapi bandnya dia band klub gitu, band klub. Sedangkan kalau misalkan aku kan udah nggak boleh kan sama mama, sama papa nggak boleh ngeband karena kakak dulu juga udah pernah di klub-klub gitu. Dan akhirnya sampai situ dia modus. Aku kebetulan baru putus. Belum putus. Masih cekcok sama pacar. Bentar dulu, belum. Udah renggang lah intinya udah. Terus habis itu udah sama-sama renggang dan akhirnya kita sama-sama membuka hati bersama dan kisah ceritanya bukan selingkuh lah, enggak. Kisah cintanya tuh hampir sama. Jadi sama-sama dia disakitin, aku juga disakitin gitu, kurang ajar sih Randa. Terus habis itu ya udah dari situ akhirnya PDKT terlama sih. Sebelumnya aku sama mantan aku PDKT cepet banget. Cuma berapa minggu udah jadian. Aku sama dia hampir 3 bulan. Iya, hampir 2-3 bulan tuh PDKT. Karena mama papa aku tuh kayak jangan dulu lah pacaran. Maksudnya jangan dulu, ntar dulu gitu. Karena yang sebelumnya kan habis diituin kan, disakitin, takut sama papa. Dan akhirnya kita kayak mau keluar nggak boleh, harus jadi kalau ngedate ya di rumah kayak gitu sih. Makanya ceritanya tuh panjang banget. Kisah hidup kita benar-benar dari nol sampai jadi yang sekarang. Misalkan naik turunnya itu drastis banget sih, luar biasa.
Seperti Ada apa ke dong depannya? pasti, karena Agnes udah ngerasa umur 25 tahun depan umur 25 tahun harus di planning, namanya juga hidup kan harus di planning. Iya. Pengennya nikah di umur berapa kayak gitu. Pengennya sih nanti nikahin di umur 26 tahun, mudah-mudahan sedih kasihnya aja. Panggilan saya ya sayang biasa aja. Di Malang. Kenapa ya? Maksudnya kalau sekarang kan kita lagi LDR ya. Gimana Agnes LDR lagi di sendiri? Jakarta, dia lagi di Gorontalo. Nah di Gorontalo dia lagi bantuin usaha keluarganya juga, mau diterusin usahanya sama dia, usaha garment. Jadi apa ya, kayak LDR tuh susah-susah gampang sih. Jadi kalau tempat favoritnya ya di video call kan, karena LDR toh, jadi nggak bisa ketemu. Ya mudah-mudahan nanti kalau misalkan dikasih kesempatan ketemu ya kita pasti ketemu, di mana aja itu udah adalah tempat favorit kita. Kalau dari kalau dari pasangan aku sendiri sih, mereka udah kalau mereka mesti dianya udah pengennya secepatnya, karena kita pacaran udah lama banget, 6 tahun kan. Udah 6 tahun pacaran. Tapi kalau misalkan dari aku selalu berprinsip nikah tuh nggak cuma sekedar sah, tapi nikah adalah kehidupan setelah menikahnya seperti apa. Jadi aku selalu bilang ke dia, kita nggak usah buru-buru nikah. Meskipun orang lain bilang, kapan lu nikah, kapan lu udah 6 tahun pacaran dan sebagainya, nggak peduli, yang jalanin kan kita gitu. Kita yang tanggung dosa kita sendiri, bukan orang lain. Jadi kalau misalkan masalah planning pasti udah ada planning, cuman kalau dari akunya sendiri, kalau misalkan dari tahun depan misalkan udah dikasih kesiapan, ya ayo. Selain piawai bernyanyi, ada cerita menarik dari kisah perjalanan hidup perempuan 24 tahun tersebut, di mana ia menceritakan masa kelamnya selama berada di bangku SMA. Dalam pengakuannya, Agnes pun mengungkapkan kerap dibully oleh teman-temannya. Namun, ia pun mengikhlaskan bahwa itu hanyalah sebuah masa lalu. Waktu zamannya SMA itu lama banget ya, udah zaman-zaman kelam waktu itu. Jadi sempet apa ya, bukan dibully sih, bener dibully, cuma maksudnya kayaknya problemnya ada di satu orang itu tadi sih. Cuman kalau misalkan sekarang pengen ceritain lagi, ya udahlah, itu masa lalu. Maksudnya semua orang udah pasti punya masa lalu, semua orang udah pasti pernah punya pengalaman yang buruk. Jadi kalau sekarang diingat ya sakit, cuman kan sekarang akhirnya sudah dikasih yang lebih sama Allah, jadi ya udah dilupain aja. Ada hikmah pasti ya, mungkin ya. Aku juga nggak pernah nanya sih. Ya teman deket. Ya apa ya, kayak jadi tiba-tiba bully terus besoknya baik, tiba-tiba bully besoknya baik, kayak gitu terus sih. Dan itu mesti bergantian gitulah. Orangnya bergantian yang dibully itu tadi. Iya, cowok cewek sih. Enggak, Agnes dulu lemah guys. Makanya sekarang Agnes dulu bener nih. Itu zaman jadi SMP Agnes banyak banget temen cewek cowok. Agnes temenin selalu sama teman-teman di SMP tuh, pokoknya satu sekolah tuh kenal lah. Habis itu Agnes pindah ke SMA, bener-bener drastis banget perubahannya. Teman-teman SMA itu kayak bener-bener ngejatuhin banget lah pokoknya. Tapi Agnes dulu tuh lemah orangnya, gak kayak sekarang. Kalau sekarang masa bodoh, nggak peduli siapa lo. Kalau misalkan nyenggol gue bisa ngol balik kan gitu kan. Kalau di Jakarta nangis lah pasti, nangis dan nggak pernah cerita ke orang tua. Orang tua cuma tahu nih kenapa anak gue tiba-tiba nangis nih, nggak pernah cerita. Dan akhirnya orang tua yang akhirnya datang ke sekolah, kenapa nih anak saya kok kayak gini, anak saya dibully gini pokoknya cerita. Dan akhirnya dari situ aku cerita aku diginiin apa gini. Sempat mau pindah sekolah waktu itu, cuman ya udahlah, udah kelas 2 juga, ngapain pindah sekolah. Agnes orangnya kayak neriman gitu loh. Ya udahlah, nggak apa-apa, dijalanin aja. Ini kan pilihan Agnes, masuk sekolah ini tuh pilihan Agnes, ya udah dijalanin